Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indra Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang salah satu metode yang bisa membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan di dalam riset dan sebagainya, yaitu Interpretive Structural Modeling atau ISM. ISM sendiri ini pertama kali dikembangkan oleh John Warfield pada tahun 1973. ISM ini merupakan representasi directed graph, hubungan dan klasifikasi elemen persoalan yang rumit dalam satu rangkaian yang lebih terstruktur. Teknik ini bisa membantu manusia atau membantu kita untuk mengidentifikasi struktur sebuah sistem. Secara sederhana, kita bisa melihat di bagian sebelah kiri, di bagian lingkaran itu adalah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Seringkali kita mengetahui bahwa suatu permasalahan memiliki hubungan dengan permasalahan lain, kemudian juga berpengaruh ke permasalahan lain yang bisa jadi kembali lagi ke permasalahan yang awal. Tetapi di situ kita masih sulit mengidentifikasi mana sebenarnya permasalahan yang mempunyai dampak paling banyak terhadap permasalahan yang lain. Dengan kata lain, kita ingin melakukan intervensi seminimal mungkin tapi memberikan dampak semaksimal mungkin. Nah, ISM ini membantu hubungan yang terlihat rumit tadi menjadi lebih terstruktur. Nah, jika kita lihat dari sini, masing-masing garis memiliki hubungan yang lebih jelas. Contohnya adalah pada saat ini banyak permasalahan yang terkait dengan marketplace atau penjualan online, penjualan digital. Nah, ada beberapa permasalahan yang bisa kita amati, misalnya harga-harga barang yang dianggap terlalu murah, kemudian banyaknya barang-barang impor, kemudian juga ada lagi permasalahan terkait dengan tidaknya dipungut pajak suatu barang, kemudian ada permasalahan lain yaitu regulasi yang dianggap masih kurang jelas. Nah, jika secara umum kita bisa melihat bahwa permasalahan-permasalahan itu sebenarnya berhubungan, tapi kita sulit untuk menggambarkan bagaimana hubungannya secara lebih nyata. Nah, di ISM nanti kita bisa dipandu untuk menyelesaikan hubungan-hubungan tersebut dilihat agar bisa lebih mudah dipahami. Contohnya, bahwa setelah kita lakukan ISM, variabel kebijakan itu mempunyai pengaruh atau dampak yang paling besar atau yang paling luas dengan permasalahan-permasalahan lain. Jadi di hasil penelitian atau riset kita nanti kita dapat memberikan saran bahwa permasalahan yang seharusnya pertama kali diselesaikan adalah membuat kebijakan terkait dengan marketplace. Contohnya adalah seperti itu. Kemudian, jika kita lihat kelebihan atau kekuatan teknik ISM, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu proses yang dilakukan sistematis berdasarkan pemrograman komputer. Kemudian proses analisis lebih efisien karena menggunakan inferensi transitif. Kemudian responden hanya perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem objek dan tidak memerlukan pengetahuan tentang proses yang mendasari. Jadi nanti responden atau key informant atau informan yang akan kita wawancara atau kita berikan kuesioner, mereka hanya perlu fokus pada objek yang akan diteliti dan tidak harus mengetahui metode ISM yang kita gunakan. Kemudian mencatat hasil musyawarah kelompok pada isu-isu kompleks dengan cara yang efisien dan sistemis. Yang terakhir, menghasilkan model terstruktur yang lebih komunikatif. Manfaat lain bisa juga yaitu meningkatkan kualitas komunikasi interdisipliner dan interpersonal, kemudian mendorong analisis masalah, berfungsi sebagai alat pembelajaran, dan memungkinkan aksi atau analisis kebijakan yang menawarkan keunggulan atau daya ungkit untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Namun di sisi lain, ISM juga memiliki beberapa keterbatasan, di antara yang pertama membutuhkan batasan sistem yang jelas. Nah, di sini kita harus membatasi objek yang kita teliti, sehingga nanti responden atau informan yang kita wawancara tidak akan menjelaskan hal yang terlalu lebar atau terlalu luas. Kemudian yang nomor 2 adalah keterbatasannya responden merupakan ahli dalam suatu bidang yang diteliti. Berbeda dengan beberapa teknik penelitian survei lainnya, di sini kita hanya memerlukan beberapa informan yang harus dipastikan bahwa informan tersebut merupakan memang ahli di bidangnya.
atau di bidang yang akan kita teliti. Jadi kita tidak membutuhkan banyak, tetapi kita hanya membutuhkan beberapa, namun harus memang ahli di bidang tersebut. Kemudian keterbatasan yang nomor 3 yaitu pertanyaan yang akan digunakan atau ditanyakan nanti sangat banyak dan cenderung berulang. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana atau siapa ahli atau expert yang sebaiknya kita pilih. Nah, di sini dari penelitian Gholami 2020, dia menggunakan beberapa kriteria dalam menentukan expert yang dipilih. Misalnya registrasi profesionalnya bagaimana, pengalaman profesionalnya bagaimana, hingga dengan pendidikan terakhirnya bagaimana. Di sini masing-masing calon expert yang akan diwawancarai itu akan dinilai dan poin-poinnya akan dibandingkan seperti ini. Kita bisa membuat batas minimal poin untuk dapat menentukan siapa saja expert yang bisa kita wawancarai. Beberapa dari kita mungkin bertanya apa sebenarnya perbedaan antara AHP dan AMP dan ISM tentunya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk AHP itu sendiri, mereka memiliki disiplin hierarki yang harus diikuti. Sedangkan untuk ANP, dia menawarkan jejaring yang longgar pengembangan dari AHP. Nah, berbeda dengan dua teknik sebelumnya, untuk ISM ini mereka melibatkan set kriteria yang saling berhubungan. Jadi hubungan yang akan timbul nanti itu tidak kita batasi di awal. Berbeda dengan AHP atau ANP, kita sudah membuat hierarki terlebih dahulu, baru kemudian kita ukur variabel mana yang paling penting di antara variabel yang lainnya. Perbedaan selanjutnya yaitu untuk AHP, mereka mengasumsikan independensi fungsional hierarki bagian atas dibandingkan dengan yang lebih rendah. Jadi nanti ada perbandingan satu persatu berdasarkan variabel hierarki yang di atasnya. Untuk ANP juga kurang lebih sama, tetapi ANP mereka memperhitungkan interdependensi dan non-linearitas. Karena mereka memperhitungkan umpan balik sebagai pengembangan dari AHP. Nah, untuk di ISM sendiri, mereka menetapkan hubungan kontekstual mengarah ke antar kriteria. Nanti masing-masing kriteria bisa berhubungan dengan variabel lain atau bahkan nanti ada hubungan yang dia itu horizontal dan juga ada hubungan yang vertikal. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu AHP masih dianggap belum maksimal dalam menyelesaikan masalah dunia nyata yang kompleks. Begitu juga ANP karena memang ANP dan AHP ini merupakan salah satu teknik analisis yang sangat erat kaitannya. Sedangkan untuk ISM sendiri, mereka dianggap mampu menangkap kompleksitas masalah dunia nyata. Perbedaan yang terakhir yaitu AHP memiliki kemampuan moderat dalam menangkap kompleksitas dinamis, kemudian ANP memiliki kemampuan lebih rendah dalam menangkap kompleksitas, sedangkan ISM memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menangkap kompleksitas yang dinamis. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini sebenarnya kita tidak bisa menentukan bahwa ISM mutlak lebih baik dibanding AHP maupun ANP. Tapi itu kembali lagi kepada tujuan dari penelitian kita dan juga data-data yang akan kita kumpulkan, serta keterbatasan-keterbatasan lainnya yang kita miliki. Tahapan analisisnya yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, inventarisasi elemen dan subelemen yang akan diteliti. Kemudian, menghitung atau menentukan Structural Self-Interaction Matrix atau SSIM, matrik SSIM, yang nanti akan dikode dengan huruf V, R, X, dan O. Ini juga biasa disebut metode FAXO begitu. Jadi simbol V menjelaskan adalah ketika dua variabel dibandingkan, jika variabel 1 berpengaruh ke variabel 2, tetapi variabel 2 tidak berpengaruh ke variabel 1, maka simbolnya adalah V. Sebaliknya, jika variabel 1 tidak berpengaruh kepada variabel 2, tetapi variabel 2 berpengaruh ke variabel 1, maka simbolnya adalah A. Dan apabila keduanya saling mempengaruhi, simbolnya adalah X. Dan sebaliknya, jika keduanya tidak saling berpengaruh sama sekali, maka simbolnya adalah O.
Simbol-simbol ini kemudian akan ditransformasi menjadi angka atau bilangan biner, yaitu 1 dan 0. Kemudian tahapan yang keempat, directed graph. Kita kemudian menggambarkan bagaimana hubungan antar variabel berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan di atas. Yang terakhir yaitu kita membuat hasil tersebut dalam bentuk matrix of cross impact multiplication applied to classification atau MICMAC. Ini penjelasan terkait dengan simbol V, A, X, dan O. Teman-teman bisa pause videonya jika membutuhkan untuk membaca lebih detail terkait ini. Kemudian ini ada beberapa judul artikel mengenai ISM yang berhasil dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi Q1 di Scopus. Di antaranya ada Analyzing Green Building Project Risk Interdependencies Using ISM. Ini berhasil dipublikasi di Journal of Cleaner Production Netherlands Elsevier. Dan selanjutnya, banyak contoh-contoh lain yang lebih update dari ini. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan saya tentang ISM. Di video selanjutnya, kita akan membahas contoh dari penggunaan ISM. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya akan coba membalas secepat mungkin.